Oke teman-teman, jadi ini video ini tuh kita bakal coba ngerjain Google Cloud Fundamental Getting Started with Cloud Marketplace ya. Jadi semoga suaranya cukup besar ya. Ini udah mentok banget soalnya di sini. Nah, paling ini ada bakal jadi 4 video sih. Ada pakai belajar Cloud Marketplace dari GCP, terus pakai nyoba belajar terkait VPC sama Google Compute Engine atau GCE ya, sama nyoba pakai Cloud Storage dan Cloud SQL. Jadi relational database punya si GCP nya sendiri, dan terakhir kita coba Cloud Run. Sebenarnya ini aku ikut program ini cuy, GCP Get Certified gini. Nah, terus buat lanjut ke langkah selanjutnya tuh harus namatin 4 lab ini, dan kebetulan aku udah tamat sih, cuma ini mau nyoba ngerjain ulang aja buat video. Jadi ini aku belum mahir, ini paling konsepnya kayak belajar bareng aja lah cuy. Ini aku nggak ngajarin ya. Terus juga buat yang belum tahu latar belakangku AWS, jadi mungkin ya ini belajarnya aku tak sama-samain kayak AWS lah. Mungkin kayak Cloud Marketplace itu berarti AWS Marketplace gitu. Terus juga ada Google Compute Engine berarti AWS EC2. Terus juga ada Cloud Storage berarti S3, Cloud SQL berarti ada AWS RDS gitu paling. Jadi kayaknya paling kurang cocok buat yang teman-teman dari nol banget sih. Nah, jadi ini aku coba start lab dulu ya. Oh iya, ini paling kalau teman-teman mau nyari cepat, mau menyelesaikan dengan cepat, ini video kurang cocok sih, karena ini bakal banyak penjelasannya. Tapi kalau kamu pengen jago ya, ayo kita belajar bareng-bareng cuy. Nah, ini aku udah nge-start, terus aku coba login ya, tapi loginnya aku pakai Safari biar beda browser cuy, jangan di browser Gmail, nanti dia tabrakan. Nah, login di sini, klik saya mengerti, saya mengerti ya. Nah, di sini overview dulu nih guys. Jadi di lab ini itu kita bakal pakai Google Cloud Marketplace untuk dengan cepat dan mudah mendeploy LAMP stack. LAMP ini apa? LAMP ini L-nya Linux, A-nya Apache, M-nya MariaDB, P-nya PHP. Kalau nggak salah ya, kalau salah ya mohon dikoreksi ya guys ya. Pada Compute Engine Instance. Jadi kalau kamu mungkin kan bisa mas install, ini udah ada penjelasannya. LAMP-nya tuh ini panjangan Linux, Apache, MySQL, PHP, dan PHP MyAdmin. Nah, jadi kalau mungkin kamu, mas kan bukannya tinggal bikin Compute Engine aja terus install Apache, install MySQL, install PHP MyAdmin, PHP saja gitu. Emang bisa, tapi di video kali ini itu kita coba perkenalan dengan Cloud Marketplace ya. Jadi ternyata bisa ya, dan mudah ya deploy LAMP stack. Hanya beberapa kali klik doang, terus nanti juga bakal langsung ke install si LAMP stack-nya gitu. Nah, Bitnami LAMP stack ini nge-provide complete web development environment untuk Linux yang bisa kita launch atau kita bisa create dalam satu kali klik saja. Jadi kamu nggak perlu ngetik apt install apache 2 mini, apt install MariaDB server, apt install PHP 8 bla bla bla, langsung pakai klik-klik doang. Nah, tapi tetap di belakangnya tetap ada Compute Engine ya. Jadi si LAMP stack ini dia running di Compute Engine cuy, bukan serverless ya. Nah, ini kalau kamu mau belajar terkait Bitnami ada di link ini. Objektif ini tujuannya atau targetnya. Jadi di lab ini kita bakal belajar cara nge-launch pakai Google Cloud Marketplace. Task 1 ini kita udah dilakuin ya. Di task 1 ini kita cuma login doang. Jadi loginnya ini pakai akun yang disediain sama si Cloud Skill Boost ya. Jadi biar nggak kena charge di akun pribadinya kita. Oke, ini aku udah kelar. Nah, lanjut task 2 ya. Task 1 aku udah kelar, yaitu cuma login doang ya guys ya. Nah, di task 2 ini kita coba di bagian navigation menu. Navigation menu itu yang mana? Navigation menu itu yang kalau gini kita I agree, terus agree and continue, langsung aja. Navigation menu itu yang kiri ya teman-teman, yang ini. Nah, ini navigation menu atau bahasa
bahasa UI UX-nya hamburger menu ya. Nah, di sini kita bisa search marketplace. Nah, di sini kan nggak ada nih. Mungkin bisa, tapi kita harus buka satu-satu. Oh, ini nih. Kalau seandainya wah nggak nemu mas, aku udah scroll atas bawah nggak nemu, kita bisa pakai select yang ada di pakai search yang ada di atas ini ketika dia marketplace. Nah, ntar ada gambar keranjang kayak gini cuy, kita klik. Nah di sini udah ada beberapa software atau solution yang siap di deploy ya. Contohnya ini nih, ada Databricks, Kafka, Datadog dan lain-lain. Jadi kalau kita klik dia bakal launch langsung cuy, nggak perlu install dari nol banget. Nah, tapi karena di lab ini kita bakal belajar LAMP, jadi kita search di bagian search-nya, yaitu yang ini. Kita cari LAMP, LAMP. Nah, di sini ada banyak nih, ada LAMP stack webmin dan lain-lain. Kita pilih yang paling atas aja teman-teman. Di sini kalau kita perhatikan ya, di sini ada nama produknya, di bawahnya ini ada vendornya. Kebetulan ini Google Click to Deploy, vendornya berarti resmi dari Google-nya. Kalau salah koreksi ya cuy, ini aku juga baru belajar kemarin sih sebenarnya sih. Terus di bawahnya ini ada deskripsinya. LAMP stack yang terdiri dari Linux, Apache, MySQL dan PHP. M-nya nih bisa MySQL, bisa MariaDB sih sebenarnya sih. Nah, kita klik. Nah, di sini ada overview lagi nih. Overview-nya sama kayak tadi. Terus juga ada additional details. Runs on Google Compute Engine. Jadi ketika kita get started ini, pas kita nge-deploy itu kita bakal run si Allahu Akbar. Si stack-nya itu di GCE, di VM-nya GCP. Tipenya virtual machine ya. Jadi dia nggak serverless, terus arsitekturnya dia pakai x8664, bukan pakai ARM. Terus juga ada yang lain-lain. Nah, ini untuk pricingnya, ini kita balik lagi ya, goalnya tuh kita belajar cuy, bukan menamatkan dengan cepat. Kalau mau namatin dengan cepat bisa cari video yang lain, soalnya ini kalau dikerjain langsung itu paling 3 menit 4 menit itu bisa kelar cuy. Tapi ayolah, kita mumpung udah ada fasilitas, jadi kita pelajari aja, toh ini masih basic, alias nggak ada salahnya kalau kita nambah-nambah ilmu lah, anjay mabar. Nah, di sini ada terkait biayanya. Biayanya ini kita kena infrastruktur ya. Jadi untuk ngedeploy pakai cloud marketplace itu kita nggak kena fee sama sekali ya, nggak kena charge ya. Terus yang kena charge apanya? Yang jelas infrastrukturnya, karena kita cloudnya running di VM, jadi kita kena charge VM-nya. VM-nya berarti terdiri dari CPU dan memori dan hard disk jelas ya. Jadi total per bulannya jika nyala terus full 24 jam dikali 30 hari sebesar 13,17 USD ya teman-teman per bulan di luar pajak. Nah, di sini kita bakal pakai VM spek CPU 1 shared sama 2 GB memori, atau kodenya atau tipe API-nya. API name-nya itu dash small ya. Terus pakai standar persistent disk. Ini aku nggak tahu dia pakai SSD atau HDD, perlu aku pelajari dulu. Dia di 20 GB. Nah, kita klik get started buat langsung startnya. Nah, kalau udah kayak gini, kita klik aja terms and agreement ya, I agree. Nah, kalau kayak gini langsung diklik deploy aja teman-teman. Nah, kalau udah ada pertanyaan kayak gini, enable required APIs, kita tinggal enable aja, karena kita bakal ngedeploy VM bukan dari konsol menu VM cuy, tapi dari konsol marketplace. Jadi kita perlu nge-enable API-nya teman-teman. Tinggal klik enable aja. Nah, kalau udah kayak ini aku tampilannya sengaja tak gedein ya weh, biar yang pakai HP enak melihatnya. Nah, terus di bagian
deployment name-nya kan awalnya lem 1 kan, karena ini aku pakai Cloud Skill Boost biar dia kedetek auto gradingnya, aku harus menyesuaikan nih pakai nama lem stack spasi dash 1 biar dia kedetek kalau aku udah mengerjakan ketika aku ngeklik check my progress. Nah, kita bisa masukin namanya bebas sebenarnya, terus deployment service account ini kita biarkan default aja, dan zone ini dia nanya nih si GCP-nya, ini VM mau ditaruh di zone mana atau region mana. Sini regionnya itu Asia, zone-nya IS1. Zone-nya ini yang B ya. IS1 ini aku nggak tahu dia negara mana. Nah, ya karena aku baru belajar GCP kemarin. Zone itu satu, availability zone-nya berarti yang B. Kalau aku coba tengok di sini disuruh di IS1A. Berarti kita pindahin ya. Nah, di bagian mesin type ini tuh berarti instance type ya. Kita bisa menyesuaikan spesifikasi dari komputernya kita, entah mau general purpose atau memory optimized. Compute optimized ini buat high performance intense workload, buat komputasi yang cukup berat, atau ada memory optimized. Ini mungkin bisa dipakai ketika kita butuh in memory database di dalam VM, tapi karena ini benar-benar masih belajar, kita pakai general purpose saja. Dan untuk serinya kita pakai E2 mesin type-nya yang medium, yang RAM-nya 4 GB. Nah, kalau teman-teman tadi notice, bukannya tadi di depan kita pakainya RAM 2 GB ya Mas, kok di sini kita pilihnya yang 4 GB. Yang pertama, aku ngikutin requirement lab, jadi aku harus plug 100% mirip biar ke detect nilainya. Terus juga kalau kita mengubah mesin type, nanti harganya ikut berubah, enggak kayak yang tadi di awal yang $17. Ini mungkin bakal lebih mahal karena yang di depan tadi kita hanya pakai 2 GB memori, sekarang kita pakai 4 GB memori. Tapi ini menurutku kalau hanya untuk belajar doang itu overkill ya. Kalau untuk hanya belajar kita bisa pakai yang E2 micro aja, itu udah lebih dari cukup coy. Nah, terus kata LMS-nya itu disuruh biarkan default ya. Ini aku coba jelasin dikit-dikit. Nah, di sini itu ada menu apakah mau install PHP admin sekalian atau enggak. Kalau dicentang nanti kita bakal bisa ngakses PHP admin dari web servernya kita. Tapi kalau nggak dicentang itu tetap nggak masalah karena sudah ada MySQL server di VM-nya. Ini tak centang aja karena sesuai bawaan. Tapi kalau sekiranya teman-teman nggak butuh ya nggak usah dicentang sih, karena dia bakal berat-beratin si Linux-nya sih. Nah, selanjutnya ada bootdisk. Jadi karena si marketplace ini si Lemstack ini dia running di VM, alias dia butuh block storage ya. Kita ada beberapa tipe, kita pilih yang standar aja teman-teman. Harusnya standar ini paling murah ya, harusnya loh ya. Terus untuk size-nya kita pilih 20 GB aja. Nah, untuk networkingnya biarkan default aja karena kita masih belajar baru banget. Jadi ini tak jelasinnya kapan-kapan ya pas ada sesi VPC. Nah, ini firewall ini apa? Firewall ini dia yang mengizinkan atau ngeblok incoming traffic yang dari luar networking atau dari luar VPC-nya, alias mungkin dari VPC lain atau dari subnet lain atau dari internet. Firewall ini biasanya ada dua, ingress dan egress, masuk dan keluar. Nah, karena si Lemstack ini kita Apache alias dia running di port 80 atau yang HTTP. Yang HTTPS perlu dicentang nggak Mas? Kalau kamu mau install SSL itu perlu, mungkin bakal ditaruh di web server, di domain, terus domainnya mau dikasih SSL, kita perlu nyentang HTTPS, tapi karena kita nggak mau dikonekin ke domain, jadi aku allow HTTP aja. Nah, terus juga ada dua tambahan lagi, ini buat logging ya, buat nge-log secara terus menerus, terus juga ada monitoring. Tapi aku nggak butuh, jadi nggak tak centang. Terus kalau udah aku klik deploy aja teman-teman. Ada harganya nggak ya? Nah, ini ada harganya nih. Dengan 4 GB memori, kita di per bulan ya, jika nyala 24 jam kali 30 hari itu di 29 USD per bulan di luar pajak ya. Deploy. Beda kan ya sama yang tadi di depan kan tadi kita 17 USD kan, karena dia pakai RAM 2 GB. Nah, kita tunggu aja. Ini harusnya nggak
terlalu lama karena dia pakai image-nya yang sudah ada isinya, jadi nggak perlu install lagi. Setauku lo ya, setauku. Tapi kalau sekiranya salah ya dikoreksi aja teman-teman. Balik jam berapa, Pak? Sisan maghrib ya, Pak? Sing kaya ning YouTube book ana lah. Ning YouTube book ana kayak at McDonald 24 jam. Ini gawe lah at Arasta 24 jam. Bernasi sih ya, dari tenaganya. Iya, isi seger nemen ki matane. Apa? Sembang jam 8. Turu apa? turu jam pira? Jam 1. Ijo bengi. Cukup apa 7 jam? Cukup. Oh, di wingi aku turu 13 jam kok. Hah? Turu jam 5 tangi jam 8 wengi jam 7 wengi. Oh, dilala nada derik tak pateni kabeh ya. Alarm tak pateni kabeh, lakas ngetok kamar. Ya wis 12. AC urip ya. AC kang ndi? Tenah. Nah, di sini ini gara-gara apa? Panas. ngerasa wis cukup ya. Namanya menungsa ta aja berlebihan lah, Pak. Dibenci Nabi, Pak, nek berlebihan, Pak. Orang berdua. 13 jam. Ngantuk sih. Nah, di sini juga ada list resource yang dibuat. Jadi karena kita pakai cloud marketplace, jadi dia bakal ngebuat satu-satu. Yang pertama ini random password, dia udah kebuat. Terus firewall, yaitu apa sih firewall ya? Dia di Linux ya namanya firewall, di GCP juga namanya firewall ya. Dia yang mengizinkan atau tidak mengizinkan suatu traffic masuk maupun traffic keluar. Nah, di sini dia dibuat nama Lamstack 1 TCP. TCP ini apa? TCP ini protokolnya. Portnya berapa? Port 80. Terus juga dia sedang membuat compute engine, teman-teman. Tapi memang dia masih in progress ya, belum berhasil terbuat. Nanti kalau udah berhasil terbuat, dia bakal statusnya yang awalnya in progress jadi created ya. Nah, kalau kita tanya di bagian detail sini, di sini ada beberapa penjelasan nih. Deployment-nya Lamstack 1, location-nya kita di region Asia I1, availability zone-nya di H1A. Ini ada deployment date-nya, jadi ya ini aku lagi bikin jam 3 malam ya di luar. Terus juga deploy-nya kita bikin dari marketplace, bukan dari konsol VM langsung. Nah, ini ada output-nya. Jadi di sini ada URL untuk mengakses PHP admin ya, pakai HTTP, dan ini ada IP public. Di sini juga ada instance type. Di sini aku pakai E2 medium. Terus ada MySQL password. Ini harusnya randoman yang udah dibuatin sama si marketplace-nya. Usernya root, set URL-nya berarti ya nggak pakai /php-admin. Nah, kalau aku balik lagi ke resource, oke, masih progress ya. Tapi kalau aku coba buka yang admin URL, bisa nggak ya dibuka? Nah, di sini udah bisa nih. Kenapa masih missing? Kenapa error? Karena extension MySQL yang dari PHP ke MySQL tuh belum terinstall, jadi error. Tapi PHP admin yang udah kita install ya, alias sudah bisa kebuka meskipun belum running well ya. Kalau aku klik set URL alias port 80-nya langsung, itu sudah muncul Apache 2 Debian default page, alias kita sudah berhasil menginstal Apache pada Debian kita atau pada VM kita. Aku close. Nah, ini lama banget ya, tapi kalau aku coba submit di sini, Bumi Jawa apa? Temenan gara-gara nyokap sih ngupload di story. Sing komen beda sing komen. Lah, Sing 1 juta views bayarannya 0, sekian dolar ya. Nah, di sini assignmentku udah checklist ya, assessment penilaian sudah berhasil dilakukan dan udah checklist, alias aku sudah melakukan sesuai yang diminta sama si labnya.
Nah, di sini tadi aku udah jelasin ya teman-teman yang di bagian detail sini. Dan yes, congratulations, kita sudah berhasil ngedeploy Lamstack menggunakan Compute Engine Instance melalui Google Marketplace, Cloud Marketplace. Nah, untuk mengakhiri labnya kita tinggal klik End Lab aja teman-teman, End Lab dan End Lab. Selesai, gitu teman-teman. Jadi ini aku langsung close aja. Gitu. Jadi di video kali ini kita belajar membuat Google Compute Engine atau VM yang berisi Lamstack, Linux, Apache, MySQL, PHP melalui Cloud Marketplace. Jadi kita hanya satu kali klik untuk nge-launch solutionnya, nggak perlu nginstal manual satu-satu. Kalau di AWS namanya AWS Marketplace ya. Kurang lebih gitu teman-teman. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, tanya di kolom komentar aja nih, aku balasnya cepet cuy karena channel YouTube masih kecil ya. Share. Gitu teman-teman, terima kasih yang sudah hadir pada praktikum hari ini. Ku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman.